dan telah menempa kesabaran dan menguatkan akhlak kita. Di hari yang fitri ini, setiap hati selalu terjalin dan niat senantiasa terjaga serta langkah mendapat ridho ilahi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di puasa hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan juga masih beribadah dengan lancar di bulan suci Ramadan kali ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Idul Fitri. Kemenangan spiritual bukan sekadar seremonial. Bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC di studio hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah, semangat di akhir-akhir Ramadan. Baik, semangat, apalagi kita sudah menantikan juga bersama hari kemenangan itu tiba. Nah, di perayaan Idul Fitri, kita sering menyebut Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan. Mungkin dijelaskan kepada seluruh Tribuners, kemenangan dalam bentuk apa? Apakah kita kemenangan atas melawan haus dan lapar, atau kemenangan atas karena kita sudah berpuasa selama sebulan, menjaga seluruh aktivitas kita selama sebulan, atau seperti apa Pak Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dalam Al-Quran di penghujung ayat puasa, Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi closing atau penutup di bulan suci Ramadan ini, itu di ayat dikatakan walitukabbirullaha, yaitu bertakbir kepada Allah. Makanya di akhir Ramadan itu ya disunnahkan ya untuk senantiasa melantunkan ya kalimat takbir, khususnya pada malam Lebaran, sebelum khatib yang menyampaikan khutbah Idul Fitri, itu disunahkan untuk senantiasa memperbanyak sebagai kalimat takbir, sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, tentunya kita kembali kepada Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri kembali suci. Karena seyakianya manusia itu adalah makhluk yang suci. Kita dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua dilahirkan tanpa jabatan, semua dilahirkan tanpa harta, tanpa membawa apa-apa. Semua dilahirkan dalam keadaan suci. Maka apa yang kita dapatkan di dunia ini itu hanya merupakan titipan kepada Allah, yang namanya titipan kita harus jaga. Tubuh kita ini merupakan titipan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, wali jasadika alaika hak. Dalam dirimu ini ada hak. Ya, ini titipan dari Allah. Jabatan titipan dari Allah. Maka ketika Allah menitipkan kepada kita dalam keadaan baik, maka mesti juga dikembalikan dalam keadaan baik. Allah menitipkan dalam keadaan fitrah, dan juga kita harus kembalikan dalam keadaan fitrah. Kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci, maka kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Maka sesungguhnya ketika selesai bulan suci Ramadan, masuk Idul Fitri, maka seyogyanya puasa yang kita lakukan itu seperti puasanya ulat atau kupu-kupu. Ya, kita lihat ya kupu-kupu ketika dia berpuasa beberapa saat berada dalam kepompong mengasingkan diri. Tapi ketika dia keluar, itu memberikan manfaat. Harapannya, ya, manusia, hamba Allah,
umat Islam ketika sudah melaksanakan yang dinamakan dengan puasa Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan itu menjadi fitrah. Makanya dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya manusia. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadikan Idul Fitri ini, Lebaran ini adalah bukan hanya seremonial belaka, tapi ada nilai. Bukan dilihat dari pakaian yang kita pakai. Kalau diibaratkan, ada uang yang kusut, tapi uang itu adalah uang 100.000, tapi sudah kusut, dilempar. Ada juga uang 10.000, tapi baru, juga dilempar. Kira-kira Tribuners, yang mana kira-kira yang banyak orang rebutkan? Bagi orang yang tahu nilainya, pasti akan direbut adalah uang 100.000 meskipun sudah kusut. Kenapa? Karena dia tahu nilainya. Tapi bagi yang tidak mengetahui nilainya, pasti yang dicari adalah uang yang baru, meskipun nilainya rendah. Demikian halnya dengan ketika orang berlebaran. Jangan sampai yang kita prioritaskan adalah seremonial belaka dengan mengenakan pakaian yang baru, akan tetapi kita tidak memahami bahwa ada value, ada nilai di balik lebaran tersebut. Nilai di antaranya adalah nilai syukur. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat penutup tentang puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir atas hidayah yang diberikan oleh Allah, wala'allakum tashkurun, supaya kita mampu untuk bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu memfungsikan anggota badan kita di jalan Allah, maka itulah syukur yang paling tertinggi. Mata kita digunakan untuk melihat yang baik, maka itu berarti cara mensyukuri mata. Pendengaran kita difungsikan untuk mendengar yang baik, berarti cara bersyukurnya telinga. Jempol kita difungsikan untuk mengetik hal-hal yang baik, yang positif, maka itu cara bersyukur anggota badan kita, dan sebagainya. Maka keluar dari bulan suci Ramadan, harapannya kita kembali fitrah dan juga sekaligus memfungsikan anggota badan kita yang dititipkan oleh Allah di jalan Allah, menitipkan jabatan kepada kita, difungsikan di jalan Allah, dan sebagainya. Nah kemudian, muhasabah. Yang ketiga adalah muhasabah. Bagaimana kita introspeksi diri. Bahwa alhamdulillah tahun ini kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan. Apakah masih ada yang belum sempurna? Di dunia ini hanya titipan Allah, maka kita introspeksi diri, muhasabah, sehingga betul-betul keluar bulan suci Ramadan bukan hanya mencari Allah di dalam bulan suci Ramadan, tapi juga mencari Allah di luar bulan suci Ramadan. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Rabbani, bukan hamba di bulan suci Ramadan. Artinya, bukan hanya kita beribadah ketika masuk bulan suci Ramadan, karena itu dianggap sebagai seremonial belaka, akan tetapi juga di luar bulan suci Ramadan, dengan adanya lebaran Idul Fitri ini, juga kita melanjutkan bahwa ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ada di dalam Ramadan, tapi juga ada di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, apa hal yang mesti kita lakukan adalah saling memaafkan. Sekarang terkadang kalimat minta maaf itu hanya sebagai seremonial belaka. Seperti apa? Mungkin di grup WhatsApp atau media sosial, itu secara rutinitas. Kita kirim mohon maaf lahir dan batin, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau masuk dalam grup itu dikirim. Tapi hanya itu seremonial belaka. Apakah itu yang diharapkan lebaran dengan seremonial? Bukan. Tapi ada yang diistilahkan dengan memaafkan yang betul-betul tulus dari hati. Jadi kalau mengirim pesan itu sudah bagian dari seremonial. Tapi intinya adalah bukan sekedar mengirim pesan, akan tetapi betul-betul memaafkan itu secara zahir dan juga secara batin. Makanya konsep memaafkan itu tidak cukup mengatakan saya maafkan. Tapi konsepnya adalah fa'fu wasfahu, maafkan lupakan. Itu konsepnya. Banyak orang, saya bisa maafkan Ustaz, tapi tidak bisa saya lupakan. Berarti itu belum memaafkan. Nah, konsep daripada lebaran ini bagaimana kita saling memaafkan, bukan hanya secara seremonial dengan mengirim pesan mohon maaf lahir dan batin, akan tapi betul-betul itu tulus dari ucapan dan juga terimplementasi dari segi perilaku. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesolehan sosial. Nah, lebaran juga ini
bukan hanya sekedar ya melakukan lebaran, akan tetapi harus meningkatkan kesalehan sosial. Nah, kita sudah diajarkan di bulan suci Ramadan. Ya, makanya ada disebut dengan zakat fitrah, ada yang disebut dengan sedekah. Tujuannya untuk apa? Ada yang disebut dengan i'tikaf. Tujuannya untuk apa? Bahwa kita soleh bukan hanya pribadi kita, akan tetapi harus kesolehan itu adalah memberikan manfaat bagi yang lain. Kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan sedekah, kita menyantuni, itu bagian dari ibadah yang menunjukkan kepada kesolehan sosial sebagai pribadi muslim. Sehingga ketika selesai lebaran, jangan sampai ketika selesai lebaran tidak ditemukan lagi ada yang menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena itu hanya seremonial ketika bulan Ramadan, tapi tidak terimplementasi sebagai kesolehan sosial. Kemudian yang terakhir, yang paling terpenting adalah istiqomah. Istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu sudah rutin kita lakukan ibadah di Ramadan, seyogyanya dilakukan di luar Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan sudah rutin kita melakukan ibadah puasa, rutin kita melakukan sedekah, rutin kita berbagi, rutin kita bersedekah, maka ini istiqomah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Sehingga kita lakukan seperti ini, maka insya Allah lebaran itu akan menjadi lebaran yang meningkatkan spiritualitas, tapi bukan hanya seremonial belaka. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi semoga nanti di hari kemenangan atau Idul Fitri itu tiba, kita benar-benar artinya merayakan kemenangan diri kita telah berhasil melawan hal-hal keburukan begitu ya Pak Ustadz ya, bukan hanya berhasil menjaga makan dan minum kita selama sebulan, tetapi bagaimana kita sudah berhasil melawan konflik dalam diri kita sendiri, konflik dengan orang-orang di sekitar, dan melawan kejahatan lah istilahnya, dan mengalahkannya dengan kebaikan, makanya disebut dengan hari kemenangan begitu. Nah, kemudian juga kalau lebaran itu kan kita biasa ada lagunya baju baru alhamdulillah dan lain sebagainya. Mungkin tidak semua harus baru ya Pak Ustadz ya, tetapi yang perlu diperbarui adalah niat kita, keikhlasan kita, hati kita, dan juga bagaimana tingkah laku kita semoga lebih baru dan artinya lebih bersih dan suci lagi seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan kepada kita di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga nanti kita bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh sukacita dan juga bisa kembali berjumpa dengan Ramadan dan hari-hari kemenangan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita. Pada hari ini jangan lupa untuk saksikan juga beragam program menarik lainnya. Tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.